Halo semuanya, selamat datang lagi di Kompes Season 6 episode 1 bersama aku Rafa dan partner aku Adelin. Dan narasumber kita pada hari ini adalah orang yang paling pinter di presiden mungkin di IT, paling baik, paling cantik, dan langsung saja kita panggilkan, ini dia, Keira. Oke, Keira, boleh diperkenalkan dulu mungkin nama panjangnya, asal dari mana, jurusan, dan angkatan berapa? Oke, halo semuanya, halo kompetitor. Perkenalkan aku Keira dan Sadalai, biasa dipanggil Keira. Aku sekarang mahasiswa IT tahun kedua di Presiden University, angkatan 2024. Salam kenal semuanya. Nah, salam kenal tuh. Competition langsung aja. IG mungkin bisa. Oke, IG aku, kalian kalau misalnya mau tahu tentang aku, mau petualang, bisa ke Keira Devrada. Nih, di sini nih. Ya. di fallback. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama mungkin ya, Keira ya. Awalnya gimana bisa tertarik ke dunia teknologi? Oke, aku tuh pertama kali benar-benar terjun ke IT itu pas SMA kelas 2. Jadi ada di mata pelajaran TIK, di situ tuh aku belajar coding tipis-tipis, bikin website. Nah, aku di situ sebenarnya belum gimana interest banget, tapi aku merasa kayak I have possibilities in that field. Jadi aku mulai terjun ke sana dan mulai belajar sendiri gitu. Nah, bermulai dari matkul TIK berarti, Keira. Betul banget, keren Tuh. banget. Yang di sekolahnya ada TIK, belajar terus guys, biar jadi kayak Keira ya kan. Langsung ke, ada nggak sih sosok atau pengalaman yang bikin Keira itu yakin buat mendalami teknologi kayak udah gue di teknologi aja gitu? Kalau sosok aku nggak punya. Untuk sekarang aku masih belum menemukan sosok yang membuat aku termotivasi di bidang IT. Tapi karena aku orangnya suka challenging, aku lihat tuh kayak di IT itu selalu berevolusi, yang nggak pernah stagnan di satu tempat. Betul. Jadi karena aku termotivasi untuk berkembang dan belajar terus, maka aku masuk IT. Karena aku pengen challenging, karena projectnya juga lumayan sulit kan ya. Dan setelah kerjain project yang sulit, habis itu dapat sense of rasa senang ya bisa nyelesain project kita gitu. Project banyak guys di IT, tapi kalau udah pasti seneng gitu. Gitu pasti Keira. Oke, ini pertanyaan yang mungkin banyak ditanyain sama kompetition ya kan. Gimana ceritanya Keira bisa kepilih ikut Global Startup Design Thinking Hackathon 2025 di Korea. Korea guys, jauh banget. Di Korea. Jungkook. Kampungnya di Jungkook. Lanjut. Gimana cara aku terpilih? Jujur, aku juga nggak expect karena aku di reach out langsung sama kaprodi kita, Mem Rosalina. Special thanks buat Mem. Terima kasih Mem Ocha. Ini peduli banget sama competition, langsung aja guys. Betul banget. Mem Ocha terbaik. Spam aku. Kalau misalnya dibilang terpilih mungkin karena studi aku ya di PU lumayan bagus menurut aku selama tahun pertama. Jadi GPA aku lumayan bagus, and then mungkin di sana Memocha lihat ada possibilities di aku dan bisa kasih aku ruang buat berkembang lagi, nggak hanya di kampus tapi bisa di luar juga, nunjukin skill aku. Jadi aku mungkin karena ada dapat kesempatan dari itu, makanya aku bisa terpilih gitu. Terima kasih Memocha sudah membantu Keira ya. Terus pertama kali tahu jadi perwakilan Presiden University ke luar negeri. Rasanya kayak gimana sih Keira? Aku seneng lah kan? Seneng gak sih? Seneng banget. Seneng gak sih? Pasti. Karena aku tahu hackathon itu karena dari cutting kita juga yang senior dua-dua. Oh iya. Itu. Ya. Dia kan juga pernah menang ya, jadi agak pressure juga ya, kayak dapet. Aduh, aku pilih nih, berarti pressure-nya kuat karena angkatan sebelumnya berhasil nih dapat prestasi yang bagus, berarti aku juga harus bisa lebih baik atau gimana gitu kan. Tapi aku totally senang banget dan aku merasa ini opportunity yang langka banget buat semua orang bisa dapat. Jadi aku benar-benar bersyukur dan sangat memanfaatkan peluang yang didapatkan gitu dengan baik. Mantap banget. Selama kompetisi di Korea, tantangan terbesar dari sisi teknis, budaya, kerja kelompok sama dari negara-negara lain mungkin kan, karena memang banyak kan perwakilannya. Itu gimana sih, ada kesulitan nggak? Jujur kami itu pas sampai di sana nggak tahu ya, kami nggak tahu kami kelompok sama siapa. Jadi benar-benar pas onsite baru kita dikumpulin nih dalam satu kelompok nih, satu tim, dan itu timnya bukan hanya dari Indonesia. Kita dapat tim dari mahasiswa
beda negara juga. Jadi kebetulan di tim aku itu ada mahasiswa dari Indonesia, Hungaria, dan Vietnam. Nah di situ tuh mungkin kalau komunikasi kami lancar-lancar aja karena semuanya bisa bahasa Inggris, benar-benar totally bagus lah Inggris. Untung lah ya nggak ada terkendala tentang bahasa lah ya. Tapi mungkin kalau kendala itu lebih ke perbedaan pendapat aja, karena kita di situ kan harus brainstorming ide ya dalam waktu yang singkat, relatif singkat, karena kita cuma 3 hari itu untuk bikin 3 hari. Iya, prototipnya benar. Singkat banget guys. Betul banget. Nah, dalam 3 hari itu kan berarti kita harus come up ide yang benar-benar mengena nih sesuai kriteria yang mereka sampaikan ya dari kriteria di sananya. Mungkin perbedaan ide aja sih, karena kayak misalnya aku punya ide nih, teman-teman aku juga punya ide lain, mungkin kita harus bertukar pikiran, kadang kita kurang setuju gitu kan. Cuma kalau perdebatan yang sangat berat banget enggak, karena ternyata semua orang tuh terbuka gitu dengan ide-ide yang nggak ada yang sampai marah-marah kan kayak iya, kan siapa tahu Del, kan nggak ada yang tahu, ego kan semua kepala dijadiin satu kan susah. Iya benar. Oke, berarti kesulitannya mungkin ada karena memang pertukar pendapat lah ya. Iya. Sama ini juga harus begadang nih, karena Begadang? iya dong, karena prototipnya harus jadi dalam 3 hari dan harus dipresentasikan, dan tiap hari itu harus ada progres. Denger guys, begadang tuh boleh, asal kan ada artinya. Kalau begadang buat main-main doang nggak boleh begadang. Jangan guys, jangan begadang. Oke, lanjut lagi mungkin ya kayak dari semua kegiatan, momen yang paling berkesan dari Keira sendiri di Korea tuh apa sih? Menang. Ya, itu salah satunya menang. Menang guys, menang. The winner. Ketemu relasi baru lah ya, karena di situ nggak hanya ketemu mahasiswa, tapi kita ketemu dosen-dosen juga sama karyawan-karyawan yang kerja di sana. Jadi aku tuh benar-benar nggak hanya bertukar insight dengan mahasiswa-mahasiswa, tapi juga dengan para dosen dan profesor. Nah di situ tuh kayak suatu change yang besar ya, karena aku bisa kayak tahu mereka gimana sih perkembangan teknologi di sana itu udah sampai ke arah mana, dan gimana cara aku catch up gitu. Selain itu juga budayanya, ternyata Korea itu lumayan friendly orang-orangnya, dan juga aku suka sih makan-makan di sana sama interaksi dengan orang-orang di sana gitu. Ada kendala dari cuaca mungkin, karena sana mungkin lagi dingin, mungkin kan nggak ada yang tahu. Iya, lumayan Korea dingin Del. Iya, kayak cuaca sekarang lah dinginnya. Jadi tuh karena dia perubahan musim kan, dari musim gugur ke musim salju. Jadi masih musim gugur itu. Padahal masih musim gugur tapi rasanya dingin banget sumpah. Iya. Tadi kan Keira sempat nyinggung dikit soal insight kan. Atau pembelajaran apa yang Keira dapat dari peserta negara lain, yang kayak tadi kan Keira udah singgung dari mana aja tadi, dari Hungaria sama Vietnam. Iya. Oke, kalau insight mungkin kolaborasi dengan orang-orang baru ya, karena kayak lumayan susah kalau misalnya kolaborasi dengan orang-orang baru, tapi dapat tim yang bagus juga pas kemarin, jadi sangat thankful banget. And then public speaking, jadi tuh kayak di situ kita harus banyak-banyak bisa interaksi dengan orang-orang, terutama dengan dosen dan judges. Karena karena kita selain harus buat prototype, kita harus bisa pitching yang bagus loh teman-teman. Jadi kayak selain bisa, kalau kita udah bikin project tapi kita nggak tahu jelasin alurnya kayak gimana, itu juga salah satu kekurangan. Jadi kita harus jadikan itu poin plus gitu. Keren guys. Oke, dari semua pencapaiannya Kak Keira nih, mana yang menurut Kak Keira paling bermakna? Mungkin dari awal aku masuk PU ya, dari sebelum masuk PU itu udah kayak jujur perjalanannya lumayan susah juga, karena dari dulu memang aku tuh terkenal anak yang suka kerja keras dan perfeksionis. Jadi lumayan berjuang banget buat dapet kampus terbaik, supaya kedepannya itu karir masa depan tuh lebih baik gitu. Jadi dapat opportunity buat ikut hackathon juga salah satu hal yang berharga. Mahal keren. Oke, gimana pengalaman internasional di Korea? Lagi-lagi apa di mana deh? Di Korea. Teman-teman di Korea. Ngaruh nggak ke cara pandang kakak soal karir ke depannya?
tentu aja, karena kayak aku bilang tadi, aku juga sempat communicate with profesor dan dosen-dosen sana. Jadi tuh kayak tahu ya, ternyata teknologi sana tuh berkembang sangat pesat dan selalu berubah. Jadi tuh kayak membuat cara pandang pikir aku tuh gak hanya mungkin di kawasan Indonesia, mungkin cara pikir aku berbeda. Pas sampai ke sana tuh nemu insight baru. Jadi lebih ke pola pikir aku sih dengan menghadapi berbagai itu, karena di sana juga belajar efisiensi waktu kan. Gitu. Waktu adalah uang, uang adalah waktu guys. Apa sih motivasi terbesar Kak Kera nih untuk terus berkembang ya sebagai mahasiswi Presidential University? Motivasi untuk berkembang ya. Kalian harus tahu goal kalian di awal. Kalian maunya jadi apa sih Target ke lah ya, depannya? intinya harus punya target yang Iya, jelas. punya target yang jelas, benar. Karena kalau kalian udah patok goals, kalian harus kayak ya berusaha lah untuk mencapai goals itu. Karena kalau goals aku kan kayak pengen punya masa depan yang baik, punya karir yang bagus. Nah, berarti aku harus belajar ya sungguh-sungguh dan selalu aktif lah dalam kegiatan perkuliahan aku gitu. Mantap banget banget. Kak Kera nih. Setelah ikut kompetisi di Korea nih Kak, skill apa yang paling kerasa naiknya nih? Skill yang paling pertama pastinya soft skill aku ya, coding ya. Coding, ya. Queen coding. Yang mau nanya codingan, DM-nya lagi di sini. Jadi kalau skill coding itu karena aku juga jujur di kelompok aku itu aku yang paling kecil. Jadi aku mahasiswa tahun kedua. Yang lain itu udah tahun keempat. Oh, umurnya. Iya. Jadi mereka udah mahasiswa tahun keempat. Berarti harusnya experience-nya lebih gacor ya dibanding aku gitu. Cuma salutnya itu mereka masih mau sharing gitu loh, dan aku senang banget mereka bisa bantu aku catch up mereka gitu. Jadi ya selain skill coding juga yang seperti tadi aku bilang kayak public speaking, teamwork itu juga benar-benar ngebantu banget, dan juga toleransi gitu. Karena kan kayak ya di situ kan memang bahasanya berbeda kan, ada juga yang mungkin Inggrisnya kurang bagus. Jadi kita kayak bertoleransi dan dengan budayanya mereka lah gitu. Toleransi itu penting guys. Kak Kera juga penerima beasiswa ranking 1 kan? Ya benar. Boleh cerita sedikit aja gimana proses dapatnya dan apa kunci keberhasilan kakak nih? Pinter. Oke, kalau Bener kan? Pinter, Kayak bener, pinter pinter. kan? Masa nggak pinter? Harus Kalau nggak pinter pinter. nggak ranking 1 Del. Serius, jujur. Jujur, izin. gimana cara dapet rank 1 ya, jujur. Pas itu aku dapet tawaran interview dari rektor Serhanda. Halo, Sir. Izin. Iya. Jadi aku interview buat beasiswa rank 1 ini. Jadi persiapan aku ya CV gitu-gitu, habis itu English test untuk plus poin, dan juga nilai akademik aku. Jadi teman-teman kalau misalnya mau dapat beasiswa bagus di SMA itu belajar dengan giat, kalau bisa pertahanin nilai akademiknya gitu. Jadi tuh selain itu, nah aku juga ada interview nih. Nah itu salah satu public speaking harus bagus ya. Nah setelah interview, and then aku dapat notif kalau ternyata aku dapat beasiswa rank 1 dan lanjut deh kuliah di sini gitu. Oke, dari semua perjalanan tadi, momen apa yang paling bikin Kak Kera nih bangga? Tentunya selain menjuarai di hackathon juga prosesnya, karena prosesnya itu nggak mulus ya, kayak nggak ada proses yang mulus dan pasti ada rintangannya. Jadi kayak sangat bangga bisa melewati rintangan itu. Oke Kak, boleh di-spill nggak langkah besar atau mimpi Kak Kera selanjutnya itu apa sih? Oke, mungkin setelah hackathon ini aku mau fokus ke studi aku, dan ya sekarang mungkin mulai ngumpulin skill-skill ya buat CV yang baik ya, karena kan udah mau magang nih bentar lagi, udah mau tapi dia harus bisa dapat intern bagus nih. Jadi kita ngumpulin skill dan juga bikin course gitu selain di kampus. Jadi kita dapat ilmu banget hebat di kampus kan. Terakhir. Ada pesan untuk kompetizen yang tadi dengerin podcast ini nggak? For competitors, stay curious guys, karena kalau misalnya kalian yang majornya di IT, di IS, kita itu teknologi itu sering banget berubah
harus rajin belajar guys. Itu. Nah, itu dia podcast singkat kita tadi bersama Keirani Fardalai. Dan terima kasih kepada Komputizen yang sudah menonton podcast kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Aku Rafa. Aku Adeline. Dan narasumber kita. Iya. Sampai jumpa lagi guys. Bye-bye.